Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, senang sekali pagi ini Bapak bisa kembali lagi ke kelas ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran biologi di kelas 11.1. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat dan baik? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita awali dengan doa dulu. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama Bapak akan cek dulu absensinya untuk hari ini. Siapa yang tidak masuk atau mungkin ada izin atau dispen? Syamil, silakan. Pak, yang nggak masuk hari ini ada 8 orang. Ya. 6 orangnya itu dispen Lombakir. Ada Alia Kisya, Amira Hilwa, Akila Mariza, Kisya Serafin, Dedi Kirana, dan Ruzana Amira. Dan duanya ini sakit, ada Andre dan Maulidia, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, pagi ini kita akan lanjutkan pembelajaran biologinya. Masih di bab 1 tentang menjelajahi sel. Namun kita akan lanjutkan di submateri yang kedua, yaitu tentang organel sel. Sebelumnya ada ice breaking-nya dulu supaya lebih bersemangat karena kita sudah jam ketiga. Silakan berdiri semua. Oke, silakan semuanya berdiri dulu. Oke, kalau Bapak bilang botak, maka yang dipegang adalah rambut. Cerat. Tes dulu ya. Kalau botak yang dipegang rambut. Kalau batik yang dipegang baju. Kalau batuk yang dipegang mulut tapi ditutup. Kita tes dulu ya. Botak, batik, batuk, batuk, batik, botak. Oke, saya tes ya. Botak, batik, batuk, batuk, botak, botak, batik, batuk, batik, botak, batik, batuk, botak, botak, batik, batuk, batuk, botak, batik, botak, 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 botak. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk lagi, kembali ke tempat duduknya. Silakan disiapkan HP-nya dulu. Kita akan review pembelajaran yang sebelumnya. Bentar, kita tunggu dulu sambil disiapkan HP-nya. Infokusnya sudah dinyalakan? Sudah ya? Oke. Tolong dipencet dulu. Oke. Baik. Baik anak-anak sekalian, kita akan review tentang struktur sel dan materi yang sebelumnya. Silahkan
scan barcode yang ada di layar. Silakan. Oke, tunggu dulu. Sudah semuanya? Mungkin ada kendala atau ada yang belum bisa scan? Bisa semuanya? Bisa. Oke. Nah, oke. Nah, Yasinta duduk aja dulu silakan. Ya. Oke, bisa ya Yasinta ya. Oke. Sudah bisa semuanya? Silakan dijawab soal yang sudah muncul di HP Anda. Kita lihat jawabannya di sini. Nah, tuliskan 3 organel sel. Ada yang menjawab ribosom, ada yang menjawab badan Golgi, ada yang Oke, kita tunggu dulu. Silakan dijawab. Yang diminta adalah 3 ya. Ada 3. Yuk, silakan. Sudah? Oke. Yang sebelah sini sudah dijawab? Sudah. Oke. Yang sebelah sini sudah? Oke, good. Yang belum menjawab silahkan dijawab karena ini jawabannya belum begitu banyak. Kalau semuanya sudah jawab pasti lebih penuh ini. Ada plastida, ada nukleus, ada retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, ada vakuola. Oke, silakan yang belum menjawab silakan dijawab dulu semuanya. Inti sel. Yang di depan sudah? Sudah. Oke. Ada yang belum? Silakan. Ada yang belum atau sudah semuanya? Sudah belum? Oh, sudah. Oke, kita akan konfirmasi bersama. Jadi ada berapa jumlah organel sel yang masih kalian ingat? Mulai depan mungkin apa dan apa? Mitokondria dan ribosom. Oke. Yang sebelah sini, kelompok sini silahkan. Apa dan apa? Badan Golgi dan badan mikro. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, lisosom sama vakuola. Vakuola dan lisosom. Kemudian yang keempat, sentrosom dan plastida. Oke, satu lagi apa yang belum? Retikulum, endoplasma dan lisosom. Oke. Jadi semua itu adalah organel sel yang ukurannya memang sangat kecil, tidak bisa kita lihat dengan mata langsung, tetapi semuanya memiliki fungsi yang saling berkaitan dan apabila salah satunya tidak berfungsi, pasti akan menimbulkan gangguan. Betul sekali. Saya akan tampilkan satu buah gambar. Kira-kira apa nih ya maksudnya? Nah,
Kalau yang laki-laki, yang cowok, pasti paham ini. Ini adalah bagian-bagian dari sepeda motor. Ada apa saja? Jok, oke. Apa lagi? Spakbor. Ada apa lagi? Ada knalpot. Ada apa lagi? Ada ban. Satu lagi? Ada velgnya. Oke. Masih banyak lagi part ataupun bagian sepeda motor. Ini sama halnya dengan organel sel yang ada di dalam tubuh kita. Kalau seandainya knalpotnya ini saya copot, masih bisa jalan nggak motornya? Masih. Tapi ada gangguan nggak? Pasti ada gangguan, menimbulkan kebisingan suaranya. Kalau yang saya lepas atau yang rusak misalkan lampunya, masih bisa? Masih. Tapi bisa digunakan pada waktu malam? Enggak bisa. Atau bahkan kalau kita paksa untuk digunakan atau dipakai, yang ada kita malah ditangkap sama Pak Polisi karena melanggar aturan lalu lintas. Nah, kira-kira seperti itulah anak-anak sekalian. Apa itu persamaannya organel sel dengan bagian-bagian sepeda motor. Oleh sebab itu kita semua harus menjaga kesehatan mulai dari bagian tubuh kita yang paling kecil, yaitu sel. Mau sehat atau mau sakit? Oke. Mau jadi pasien atau mau jadi dokter? Dokter. Oke. Kalau begitu kita harus menjaga kesehatan kita. Sama-sama kita ucapkan satu kalimat yang mudah-mudahan bisa menyadarkan diri kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dan menikmati menjalani kehidupan ini dengan baik. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah tubuh ini. Kami akan menjaga kesehatan sel-sel tubuh kami. Amin. Oke, biar mantap sekali lagi. 1, 2, 3. Ya Tuhan, kami bersyukur tangannya dong. Atas anugerah tubuh ini. Kami akan menjaga kesehatan sel-sel tubuh kami. Amin. Baik. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik, bersyukur, karena kalau kita bersyukur nikmatnya akan ditambah. Betul sekali. Kemudian yang selanjutnya kita akan memasuki submateri yang akan kita bahas, kita akan diskusikan pada pagi ini, yaitu tentang organel sel dan fungsinya. Apakah tujuan pembelajarannya? Sebentar saya tampilkan dulu. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi organel sel eukariotik. Ada 9 tadi yang sudah disebutkan bersama melalui pengamatan gambar dan juga model 3 dimensi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi spesifik masing-masing organel sel dan kaitannya dengan proses kehidupan sel itu. Misalnya, untuk respirasi sel, untuk fotosintesis. Dan satu lagi yang ketiga adalah mampu mengaitkan disfungsi. Disfungsi itu berarti sudah tidak berfungsi atau ada kerusakan. Mampu mengaitkan disfungsi organel tertentu dengan kondisi atau penyakit tertentu. Misalnya, mitokondria dan penyakit genetik untuk memahami relevansi di kehidupan nyata. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau bisa kita lanjutkan? Bisa, oke. Kemudian saya minta untuk masing-masing kelompok memilih 2 saja deh. 2 organel sel yang kalian itu tertarik dengan organel itu dan akan didiskusikan bersama.
didiskusikan bersama dengan teman-teman satu kelompoknya. Saya mulai yang paling depan dulu. Apa mungkin? Mitokondria sama ribosom, Pak. Oke, kita kunci dulu mitokondria dan ribosom. Oke. Yang sebelah sini apa? Yang tadi kita sebut Pak, badan Golgi sama badan mikro. Badan Golgi dan badan mikro. Baik, saya kunci lagi. Kemudian yang ketiga, jadi nggak boleh sama. Apa dan apa? Lisosom dan vakuola. Lisosom dan vakuola. Baik. Yang keempat? Kita plastida dan sentrosom. Plastida dan sentrosom. Oke. Satu lagi apa? Kita retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dan lisosom. Baik. Nah, untuk selanjutnya HP-nya silakan disiapkan dulu. Oke, HP-nya silakan disiapkan. Bapak sudah menyiapkan. Oke. Sebentar. Nah, silahkan kalian memilih sumber belajarnya mau yang mana. Saya sudah siapkan ada flipbook, kemudian ada video. Nah, silakan yang mau menggunakan medianya atau sumber belajarnya menggunakan flipbook, silakan scan barcode yang di sebelah kiri. Nah, kemudian yang mau lebih suka belajar dengan menggunakan video, silakan scan yang di sebelah kanan. Silakan. Sudah di scan belum? Oke, jangan saya yang di scan, ini yang di scan. Yasinta bisa? Oke, silakan. Sekali lagi, yang lebih suka Anda itu belajar, saya lebih suka pakai flipbook Pak, silakan scan yang di sebelah kiri. Atau lebih suka menggunakan video, karena saya lebih cepat memahaminya Pak, silakan scan yang di sebelah kanan untuk menggunakan videonya. Oke, tunggu dulu ya. Sebelumnya Bapak akan menayangkan satu buah video tentang organel sel. Mari kita saksikan bersama. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes.
The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria.
Oke ya, selesai videonya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Untuk selanjutnya menggunakan flipbook ataupun video untuk membuat, tugasnya adalah membuat poster nih. Ada yang manual, ada yang digital. Silahkan memilih, pilih yang mana. Pilih manual atau digital? Digital berarti pakai HP. Digital, oke. Kalau manual nanti pakainya kantor. Kelompok 2 manual digital. Taruh apa yang kita? Oke, kelompok 3. Kelompok 3 manual digital. Digital, Pak. Oke, kelompok 4 manual. Kelompok 5. Oke, silakan bisa dimulai sama teman-temannya, tadi sudah dipilih organel-selnya apa. Silakan kalau yang manual berarti digambarkan strukturnya seperti apa, fungsinya atau mungkin letaknya ada di mana. Kemudian untuk yang digital juga sama, membuat poster digital. Sekarang mau lewat Canva ataupun lewat menggunakan PPT juga boleh, atau membuat video juga boleh. Silakan, boleh dipilih. Oke, waktunya adalah 20 menit dari sekarang. 20 menit, silakan. Oke, sambil Bapak tampilkan ya. Kelompok 1 tadi, kelompok Merkurius tadi organelnya apa? Mitokondria dan ribosom. Oke. Kelompok 2, kelompok Mars. Apa nama? Badan Golgi dan oke. Kelompok 3, kelompok Venus yang belakang, lisosom dan vakuola. Baik. Kelompok 4, kelompok Saturnus, sentrosom dan plastida. Oke. Kelompok 5, kelompok Jupiter, retikulum endoplasma dan lisosom. Baik. Oke, silakan, waktunya 20 menit ya. Kemudian setelah itu masing-masing kelompok untuk mempresentasikan, dan anggota kelompoknya yang lain nanti saling berkunjung ke kelompok yang lainnya. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson.
Jadinya mau buat apa nanti? Oh, video aja. Oke. Boleh video, boleh apa itu? PPT. Boleh, silakan ya. Jadi nanti setelah selesai 20 menit, nanti ada satu orang yang standby di kelompok. Kemudian yang lainnya nanti jalan-jalan atau berkunjung ke kelompok yang lainnya. Seperti itu. Jadi supaya nanti tahu, oh badan Golgi itu apa sih? Oh lisosom apa? Oh plastida itu apa? Seperti itu. Nah yang di sini yang standby nanti tugasnya menjelaskan atau presentasi kalau ada teman-teman dari kelompok lain yang berkunjung ke sini. Paham ya? Oke, baik. Oke, kelompok 2. Nah, ingat ya waktunya cuma 20 menit. Nah, nanti kalau sudah selesai, satu orang standby di kelompok untuk presentasi atau menjelaskan. Nah, yang lainnya nanti berkunjung atau jalan-jalan ke kelompok yang lain. Jadi supaya kelompok 2 ini tahu vakula itu apa sih? Mitokondria itu apa? Plastida itu apa? Nah, yang standby nanti menjelaskan atau presentasi ketika teman-teman kelompok lain datang ke sini sebagai tamu seperti itu. Paham ya? Oke, good. Oke. Kelompok 3 apa tadi? Lisosom sama vakula. Nanti setelah selesai satu orang nanti standby. Kemudian yang 3 nanti berkunjung ke kelompok yang lain. Jadi supaya kelompok lisosom dan vakula itu tahu badan Golgi itu seperti apa, plastida seperti apa, retikulum endoplasma itu seperti apa. Nah yang standby nanti tugasnya presentasi atau menjelaskan ketika ada teman-teman dari kelompok lain yang datang ke sini, berkunjung ke sini. Mereka adalah tamu, tolong dijamu dengan baik. Oke? Sip. Baik. Terima kasih. Kelompok 4. Nah, perhatikan ya. Nanti kalau sudah selesai, yang 1 standby di tempat. Yang 3 nanti silakan berkunjung ke kelompok 3, ke kelompok 5, ke kelompok 1, ke kelompok 2. Supaya kalian nanti tahu ya, kalian nanti tahu apa itu badan Golgi, apa itu vakuola, apa itu retikulum endoplasma. Nah, yang standby tugasnya nanti begitu ada teman-teman yang berkunjung, tamunya datang, silakan dijamu dengan baik. Kasih penjelasan tentang apa ini tadi? Kelompok ini? Sentrosom dan plastida. Kasih tahu, ini loh bentuknya sentrosom. Ini loh bentuknya plastida. Letaknya ada di mana? Fungsinya untuk apa saja? Kalau sampai ini nanti infungsi atau tidak berfungsi, nanti menyebabkan gangguan apa saja pada sel seperti itu. Oke? Baik, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Kelompok 5. Oke. Nanti setelah selesai ada satu yang standby di sini. Yang lainnya nanti silakan berkunjung ke kelompok yang lain. Nanti Bapak kasih petanya nanti. Misalkan kelompok 5 ke 1, setelah itu ke 2, ke 3, ke 4 kembali lagi ke sini. Nah, yang satu orang standby di tempat tugasnya nanti presentasi atau menjelaskan ketika teman-teman dari kelompok lain datang ke sini, berkunjung ke sini. Mereka adalah tamu, tolong dijamu dengan baik, tolong dijelaskan tentang retikulum endoplasma dan lisosom. Bentuknya seperti apa, kasih tahu. Ini loh teman-teman, lisosom seperti ini, retikulum endoplasma itu seperti ini. Letaknya ada di mana, fungsinya apa saja. Kalau sampai ini nanti infungsi atau ada gangguan, maka dapat mengakibatkan atau menimbulkan penyakit apa, gangguan apa pada selnya seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan. Boleh, tadi kan pilih digital ya. Boleh buat PPT digital pakai Canva, boleh. Atau mau record video penjelasannya ini juga boleh. Oke, silakan. Yang mana? Bilang aja dari kelompok 1. Oke. Kelompok 1 organeselnya tentang apa gitu. Kalau di nanti kan pakai ya
Nanti kan pakainya kan video. Nah, nanti boleh sambil menunjukkan juga mitokondria itu bentuknya seperti apa. Nanti ditampilkan. Berarti ada mitokondria sama satu lagi ribosom. Selebihnya penjelasannya bisa dilihat oleh teman-teman yang lain dari video yang sudah kalian buat tadi. Seperti itu. Ya, yuk, gas, eksekusi langsung. Waktunya 15 menit lagi. Waktunya 15 menit lagi. Tadi pilihnya apa? Kelompok 3. Oke, silakan. Ayo silakan, semangat semuanya untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Buat Halo semuanya. Oke. Enggak kekecilan itu segitu. Pakai spidol aja biar gede tuh. Nah, mungkin ada temen nih yang nulis tentang fungsinya di bagian bawahnya, jadi supaya lebih cepat karena waktunya berjalan. Nah, pakai spidol aja tuh, pakai spidol. Ya, betul. Jadi ada gambarnya, kemudian ada penjelasannya, fungsinya, letaknya, seperti itu. Serius. Ini kami membahas mengenai ya dan juga universal. Oke.
Ini kelompok ini mau buat apa? Video. Ayo cepat direcord videonya. Videonya yang seperti apa? Silakan mulai untuk di record. Mungkin nanti kalau ada bagian yang kurang bagus kan bisa diulang atau bisa diedit seperti itu. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bisa di-capture. Oh bisa. Iya bisa. Saya cek waktunya ya. Oke. Dua belas menit lagi. Waktunya 12 menit lagi. Kenapa? Nggak apa-apa, diulang lagi. Nah, oke, semangat. Nah, nanti kan kelompok 5 kan tadi mau buat video. Nah, tapi kan nanti ketika teman-teman yang lain nanti datang berkunjung, gimana caranya Anda bisa memperlihatkan struktur atau bentuknya retikulum endoplasma dan lisosom. Berarti harus ada gambarnya. Ah, pakainya apa? Coba di buku ada nggak? Mana retikulum endoplasma? Ah, kekecilan. Harusnya cari yang lebih gede. Coba di mana? Silakan download. Silakan di HP download struktur organel selnya tadi, ada 2 tadi, retikulum endoplasma dan lisosom. Jadi begitu nanti Anda menjelaskan kepada teman-teman yang nanti berkunjung, kasih lihat nih, ini penjelasannya, ini gambarnya, ini loh yang dinamakan lisosom, ini loh yang dinamakan retikulum endoplasma, seperti itu.
Siapa nanti yang mau standby menjelaskan? Oh, Samuel. Oke. Bentuknya seperti apa? Mungkin bentuknya lipatan atau bulat, kemudian Sel hewan. kalau sel hewan, baik. Fungsinya untuk apa? Nah, itu nanti dijelaskan, dipresentasikan. Kalau nggak mungkin bisa kayak yang apa itu video-video TikTok itu baris satu, kemudian satu orang ngomong gantian itu juga bisa. Disampaikan saja kami dari kelompok 5 yaitu organeselnya retikulum endoplasma dan lisosom. Atau halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang retikulum endoplasma dan lisosom. Nah, gantian orang yang kedua mau ngomong apa? Oh, lisosom itu bentuknya apa, letaknya di mana? Nanti kalau fungsinya orang yang selanjutnya. Setelah itu retikulum endoplasma teman yang selanjutnya lagi, gantian seperti itu. Ya, dicoba. Silakan. Tadi 12, mungkin ini sekitar 10 menit lagi lah atau 9 menit lagi. Gimana? Ada kendala? Aman? Insya Allah aman. Oke. Berarti yang nantinya akan standby dan presentasi siap-siap nih. Nah, nanti menjelaskannya bagaimana. Ini loh teman-teman, ini yang dinamain badan Golgi. Bentuknya seperti ini, seperti lipatan-lipatan. Tapi dia punya fungsi yang sangat penting. Apa itu? Nah, jelaskan seperti itu. Yang lain tinggal jalan. Ayo kemauan kelompok 5 silakan. Di record, dicoba lagi. Kelompok 3 sudah sampai mana? Mau buat apa? Digitalnya? Poster digital. Oke, silakan. Pakai apa? Oke. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Iya, oke. Di bawah dong duduknya ayo, jangan di atas meja, Mas. Nah, kan gitu. Nah, sekian penjelasan materi dari kami. Dan ini dari kami. Terima kasih. Sudah selesai? Sedikit lagi. Oke, nggak apa-apa. Tag videonya lagi, diulang lagi.
Oke, sekian penjelasan materi tentang mitokondria dan ribosom dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah. Tadi ngeteknya berapa video? Berapa kali? Satu. Nah, berarti kan diedit dulu kan? Nah, silakan. Oke. Ya. Jadi nanti ketika teman-teman datang, tinggal di setel aja tuh videonya, di setel sama ditunjukin gambarnya. Itu. Misalkan mitokondria dulu, berarti tampilkan dulu. Nah, setelah itu yang kedua apa? Ribosom. Nah, tinggal digeser lagi gitu. Oke. Nah, satu orang yang lain jalan. Oke, mengingatkan waktunya 8 menit lagi. 8 menit lagi, silahkan lebih dipercepat. Kemudian kerjasama timnya supaya posternya bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Wah, bagus sekali ini. Wah, ini kayaknya seniman ini. Sentrosom. Nulisnya pakai tangan kiri lagi. Wah, mantap. Nanti siapa yang standby? Oke. Nah, siap-siap Mas nanti ya. Jadi latihan dulu. Nah, nanti saya mau menjelaskan apa dulu nih. Sentrosomnya dulu, apa plastidanya dulu. Gitu. Nah, ditebelin pakai spidol. Oh, ada ketawanya, hahaha gitu. Oke, alhamdulillah. 7 menit lagi, waktu yang tersisa. Ayo. Oke, mantap. Ini nggak ditebelin pakai spidol. Sebenarnya sih konsepnya apa? Jadi kita cuma pakai grafiti, ya jadi konsep sketsa monokrom. Oh. Cuman Ini cuma badan. belum, Pak. Oh, belum. Yang nulisnya. Oh, siap. Coba nih, masih bisa nggak ini? Enam menit lagi waktunya.
Konsepnya nggak jadi yang satu barisan tadi. Enggak, yang pertama perkenalan aku. Oke, terus? Bagian Iya, iya, ayo cepat, cepat. Silakan dilanjutkan. Lima menit lagi. Silakan, waktunya tinggal 5 menit lagi. Setelah ini masing-masing kelompok menyiapkan satu anggotanya untuk mempresentasikan di tempat, sedangkan anggota kelompok yang lain silakan berkunjung ke kelompok yang lainnya. Jadi nanti untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok Merkurius kelompok 1 nanti berkunjungnya yang pertama ke kelompok 2. Berarti kelompok 2 ke kelompok 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1. Oke. Setelah itu tahap yang kedua pindah lagi. Jadi sampai akhirnya Anda kembali ke kelompok Anda lagi. Berarti berapa kali move? Berapa kali pindah nanti? 1, 2, 3, 4, 5 kali. Karena ada 5 kelompok berarti 5 kali. Ya. Oke. Empat menit lagi. Come on. 4 minutes again. 4 menit lagi, silakan. Editnya sudah? Editnya. Oke. Venus kelompok 3. Aman? Sudah selesai? Oke, sedikit lagi. Siap. Tiga menit lagi. Sudah selesai ini? Alhamdulillah, mantap.
Ini lagi ngambek sih bang. Dua menit lagi. 2 menit lagi. Silakan. 2 menit lagi. Nanti 11 juga gini Pak. Satu menit lagi. Oke, silakan 1 menit lagi. Siap-siap ya, 1 menit lagi. Sudah selesai kelompok 1? Oke, kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 2? Berapa persen lagi? 90% sudah selesai. Oke. Selesai. Ya, dadah. Sudah? Venus, kelompok 3? Oke. Pakai apa tadi editnya? Oh, sip, bagus. Bahwa kalau saya pakunya jelek. Bunga karena bunga itu bagian dari Ini nggak dihapus. nggak tulis rating tadi. Beberapa Pengalaman Anda. bagaimana pengalaman Ini dulu, ini kelompok 1 ini. Itu dulu nama-namanya tulis dulu. Oke, waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Silakan dipersiapkan timnya masing-masing yang akan presentasi ataupun menjelaskan. Oke ya, kita mulai. Perhatikan semuanya. Kita mulai. Semuanya standby dan bawa pulpen dan alat tulis. Nanti yang berkunjung bawa pulpen dan alat tulis. Oke. Saya ulangi, berarti kelompok nanti muternya ke kanan berarti ya, berarti kelompok 1, ke-2, kemudian ke-3, ke-4, ke-5 kembali lagi. Kelompok 5 berarti kunjungannya yang pertama ke kelompok 1, ke kelompok 2, 3, 4 kembali ke kelompoknya. 1 kali kunjungan saya berikan waktu 2 menit. Jadi nanti muternya kan 5 kali, berarti 2 kali 5 berapa? 10 menit. Oke, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Yang pertama, oke, tahap 1, silakan berkunjung. Kelompok 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1. Waktunya 2 menit.
Silakan yang standby untuk mempresentasikan. Bawa buku dan artisnya. Kan nanti akan ada dicatat apa badan Golgi dan lain sebagainya. Kelompok 5 silakan berkunjung ke sini. Kelompok 5 ke kelompok 1 silakan. Nah, mungkin yang mau presentasi karena ini video bisa di sini. Atau di situ dibalik ke sini nggak apa-apa. Sip, sama saja. Kelompok 3 mana? Apa? Satu-satu yang tinggal di sini 1 orang, sisanya jalan, sisanya berkunjung. Kelompok 3 silakan ke sini. Ya. Kelompok 3 silakan ke sini. Kelompok 4. Dah, jelasin. Nah, silakan. Silakan yang tugasnya menjelaskan presentasi silakan. Jadi misalkan itu panjang, dia tuh tinggal gitu jadi pembentukan. Ya sebelum mulai pusat pemrosesan, jadi dia tuh mengandung protein juga. Terus kalau misalnya kalau makan Golgi itu ada misalkan, biasanya itu yang terjadi itu ada buah di sini. Itu tidak dapat memproses atau mengemas protein lipid yang benar. Terus hal itu terjadi karena badan Golgi Mana ini kelompok 3 yang menjelaskan siapa? Ayo sambil dijelaskan ke teman-temannya yang datang. Sentrosol itu ada di hewan, kalau plastida ada di tumbuhan. Betul. Sentrosom di hewan, Plastida di tumbuhan. Fungsinya itu untuk membantu proses metabolisme tertentu, terutama yang melibatkan pemecahan molekul dan deteksifikasi. Oke, cukup. Silakan dilanjutkan. Tahap yang kedua. Yo, jalan lagi. Move, pindah semuanya. Yo, pindah. Cukup, pindah. Oke, silakan pindah ke sini. Ya, yo, pindah 1 kelompok lagi, geser lagi, pindah. Silakan. Kelompok 3 berarti ke kelompok 5. Kelompok 2, yo pindah. Kelompok 2 yang ada di kelompok 3 pindah ke kelompok 4. Nah, oke, mulai. Go. Jelaskan. Ini kan kita milih dua badan Golgi sama badan mikro. Kita mau jelasin mana nih? Kan tadi dari kelompok 5 kan? Berarti ke kelompok 1. Jasinta ke kelompok 1 nih. Nah, kelompok 5 ke kelompok ini. Kelompok berapa? Hah? 4 kan? Berarti ke sini. Badan Golgi ini tuh berfungsi sebagai pusat pemrosesan, pengkiran, dan pengemasan protein dan lipid. Nah, biar kelihatan semuanya.
untuk tujuannya keluar jadi si ini kirim ke luar, diekspor ke luar sel. Terus problemnya kalau misalnya sistem saraf hewan tersebut di luar itu ada dua. Yang pertama itu sedangkan kalau plastida itu ada di tidak dapat memproses dan mengemas protein lipid tengah-tengah. Jadi gula. nah terus ada fungsi lisosom yang akan terjadi. Nah lisosom ini terbentuk di badan golgi. Nah terus juga lisosom ini adalah lisosom itu adalah organ sel yang mencerna materi seluler yang rusak atau tidak diperlukan. Jadi dia kayak bersih-bersihnya lah. Jadi kalau misalnya golgi rusak, lisosom ini nggak bekerja dengan baik. Gitu. Terus yang kedua ada badan mikro. Nah, badan mikro ini kan ada dua, ada yang sel tumbuhan dan juga ada sel hewan. Nah di sini kita pakai sel hewan. Dari bentuknya itu berbeda ya kalau sel tumbuhan sama sel hewan. Kalau misalkan sel tumbuhan itu bentuknya seperti kotak. Kalau misalkan sel hewan itu dia bulat begini. Soalnya kenapa kotak? Soalnya kalau sel tumbuhan itu punya dinding sel. Yang sel hewan itu nggak punya. Bagus. Berarti ini tadi badan mikro ada dua ya. Apa namanya? Peroksisom dan glioksisom ya. Oke. Sip. Nah, kalau dari sini tadi kan ada mitokondria sama ribosom. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi karena dia menjadi tempat respirasi sel. Kemudian ribosom untuk sintesis protein. Betul. Jadi posisinya itu dia kita dekat nukleus atau gigi sel. Ya, di sekitar sini. Terus kalau badan golgi itu sekitarnya agak di luar, jadi di sini. Oke. Nah, terus kalau problemnya kalau badan mikro rusak itu dapat mengalami terganggunya proses metabolisme sel, terutama metabolisme lipid dan detoksifikasi racun. Oke, selesai, lanjut lagi. Tahap yang ketiga, silakan pindah. Silakan pindah. Ya, ini kelompok 4, silakan ke kelompok 2. Oke, sesi 3, silakan pindah. Nah, silakan pindah sesi 3. Sesi 3, silakan pindah. Tadi dari kelompok berapa ini? 4, berarti ke-5. Ini 5 di sini. Nah, silakan duduk. Anil, silakan duduk ya. Nova, silakan dijelaskan. Yo, go, silakan dimulai, dilanjutkan sesi yang ketiga. Jadi pertama badan golgi, kalian tahu nih bentuknya badan golgi apa nih? Bentuknya apa? Lisosom itu singkatnya adalah kantung pencerna sel. Fungsinya itu pertama menghancurkan virus dan juga bakteri, yang kedua itu mengurai organ yang rusak autofagi dan juga sel mati autolisis. Yang ketiga itu dia dapat mendaur ulang molekul besar. Gangguannya apa cepat? Oh ya udah. Sampai mana? Dari Fungsinya menghancurkan virus dan bakteri, mengurai organ yang rusak namanya autofagi, dan juga mengurai sel mati namanya autolisis. Dan terakhir mendaur ulang molekul besar. Satu lagi tadi apa? Retikulum endoplasma. Oh, oke. Kepencet ya? Nggak apa-apa, kan nggak sengaja. Fungsi utamanya mencerna makanan. Kalau vakuola ada di tumbuhan atau di hewan? Di tumbuhan. Lebih sering ditemukan di tumbuhan. Di hewan itu kadang ada beberapa yang ditemukan tapi kecil, tapi lebih banyaknya di tumbuhan. Oke. Saatnya jam 4 dimulai.
Kalau misalkan yang hewan itu bulat, kalau di sini Oke, selesai. Lanjut sesi 4. Silakan pindah lagi. Oke, tuh minta rating kepuasan katanya. Silakan. Wah, mantap. Oke, silakan pindah. Sesi 4 langsung dimulai. Silakan dijelaskan kepada teman-temannya yang sudah datang dan berkunjung. Ke kelompok 2. Nah, silakan. Hati-hati. Ya. Ya. Penjelasan singkatnya aja, misalkan mitokondria fungsinya apa? Letaknya ada di mana? Bagus ya videonya ya. Iya. Nah, selain itu, barang ini juga tempat dibentuknya sosok. Itu adalah untuk mencerna materi yang rusak. Jadi kayak mesin bersih. Katanya di badan Yang ada badan mikro sama dia tuh ada di sel hewan maupun tumbuhan, tapi dia tuh mereka tuh berbeda bentuk. Kalau yang tumbuhan itu dia berbentuk lengkap, sedangkan kalau hewan tuh bulat kayak gitu. Fungsinya itu proses metabolisme yang menyebabkan Sayangnya yaitu baca dalam makanannya. Kalau di sini tumbuhannya otomatis bakalan gagal proses berfungsi dan bisa jadi layu atau mati. memecahkan molekul dan detoksifikasi. Nah, kalau misalnya badan memiliki kerusakan, nah itu dapat mengalami terganggu proses sel, terutama metabolisme dan detoksifikasi. Oke, baik. Waktunya sudah selesai. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, siapkan handphonenya, silakan disiapkan. Oke. Silakan disiapkan handphonenya. Boleh di-scan barcode yang ada di depan. Bapak akan evaluasi pemahaman kalian tadi tentang organel sel dan fungsinya setelah keliling berkunjung dan sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok yang lainnya. Silakan tuliskan username-nya menggunakan namanya masing-masing. Silakan pilih
ada ikonnya juga, silakan pilih mau yang apa. Yang lucu-lucu boleh gambarnya. Kalau namanya tetap menggunakan nama aslinya. Oke, silakan. Baru 6 yang sudah join. 9. Ada, oke, lanjut 12. Kita lihat wajahnya, muka-mukanya. Sudah di-scan belum? Atau pakai kode juga bisa, game pinnya 425538. Silakan duduk. Nah, kita lihat nih. Ada Zaki, ada Nova, Samil. Matanya kenapa Samil melotot terus itu? Kansa, Keira pakai kacamata. Sudah semuanya? Ya, oke. Saya tunggu, silakan. 19. Nanti pertanyaannya akan ditampilkan di layar. Ada 4 opsi jawaban, pilihan jawaban. Silakan nanti dipilih, diingat-ingat jawaban yang menurut Anda benar itu yang warnanya hijau, kuning, merah, atau warna yang lainnya. Ya, oke. Silakan. Sudah semuanya ya? Oke, kita akan mulai. Oke, silakan dilihat. Oke, postesnya organel sel kelas 11.1. Kita mulai. Organel apakah ini? Lihat gambarnya seperti ini. Organel apakah ini? Ayo. Oke. Kita lihat skornya Alininda. Oke, lanjut. Soal yang kedua. Organel apakah ini? Bentuknya lipatan-lipatan. Oke, silakan dijawab. Oke, kita lihat skornya. Cesa naik. Oke, benar atau salah? Vakuola sering ditemukan di sel hewan. Waktunya cepat. Ya. Oke, kita lihat. Oke. Soal yang selanjutnya, retikulum endoplasma ada 2, halus dan kasar. True or false? Benar atau salah? Wow, ada 1 yang jawab salah. Siapa itu? Oke, kita lanjutkan. Siapa yang naik? Masih Keira. Oke. Soal yang selanjutnya, berfungsi memodifikasi molekul dalam sel. Siapa yang fungsinya memodifikasi molekul dalam sel? Memodifikasi, membungkus, dan lain-lain. Nah, cepat waktunya. Ada yang lama, ada yang cepat. Oke, Cesa naik. Samil, ayo semangat. Berfungsi sebagai tempat cadangan makanan di sel tumbuhan.
adanya di sel tumbuhan sebagai cadangan makanan? Ayo kelompok 3 pasti bisa jawab. Wait. Nah, jawabannya adalah vakuola. Oke, soal yang selanjutnya. Organel ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Betul nggak? Organel itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Benar atau salah? Ah, ada satu yang ketinggalan. Oke, lanjut. Tesa lagi. Oke. Berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Apa yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel? Wah, mitokondria. Oke. Tempat berlangsungnya sintesis protein. Ayo kelompok 1 masa nggak bisa jawab? Sintesis protein. Nah, ribosom. Kan kelompok 1 gitu. Pengganti vakuola pada sel hewan. Kalau di tumbuhan ada vakuola, kalau di hewan apa ya? Penggantinya apa itu ya? Nah, namanya adalah lisosom. Oke, satu lagi, benar atau salah? Badan mikro ada 2, perioksisom dan giloksisom. Betul nggak? Ada 2. True or false? Benar atau salah? Ah, oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kita lihat siapakah yang naik podium. Siapakah yang naik podium? Kita lihat. Nah. Podium 3, poin 61. Keira, tepuk tangan. Anissa podium. Podium satunya. Wait, Desa. Oke, kita lihat yang lainnya ada di sini. Ya. Lah, siapa ini? Lah, ada banyak. Oke, silakan kalau mau difoto, silakan difoto. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Mantap. Silakan duduk kembali. Ya, oke. Asik ya, seru ya. Baik, jadi mari kita simpulkan bersama bahwa setiap organel sel memiliki fungsinya masing-masing namun saling berkaitan. Ada mitokondria memiliki fungsi yang sangat penting sebagai tempat respirasi dan menghasilkan energi, betul. Ada lisosom. Kemudian yang selanjutnya ada badan Golgi tadi dari kelompok 2 juga memiliki fungsi untuk memodifikasi protein menjadi enzim. Vakuola dari kelompok 3 adanya di sel. Betul sekali, sebagai tempat cadangan makanan. Ada ribosom juga tadi di kelompok 1 sebagai tempat untuk sintesis protein. Ada sentrosom, sentriol, kemudian badan mikro. Ada 2 atau ada 1 tadi kelompok 2? Ada 2, glioksisom dan perioksisom. Kemudian ada retikulum endoplasma dari kelompok 5 yang fungsinya untuk mensintesis protein dan lemak. Semuanya bisa dipahami? Bisa. Oke. Terima kasih untuk kelas 11-1. Mudah-mudahan pembelajaran biologi hari ini bermanfaat dan berkesan. Tolong kasih 1 kata untuk kelompok yang lainnya. Coba pikirkan dulu. 1 kata mungkin keren atau apalah gitu. Coba. Untuk mengapresiasi teman-teman dari kelompok yang lainnya. Sudah?
Sudah? Sudah? Sudah belum? Oke ya, kita mulai ya. Kelompok 1 silakan kasih satu kata untuk kelompok 2. Satu kata? Gokil. Gokil. Oke. Kelompok 2 kasih satu kata untuk kelompok 3. Hah? Hah? Apa? Ya, ya. Apa? Bagus. Oke. Kelompok 3 kasih satu kata untuk kelompok 4. Gacor. Oke. Kelompok 4 kasih satu kata untuk kelompok 5. Mantap. Kelompok 5 kasih satu kata untuk kelompok 1. Jenius. Oke. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan pantun. Buah durian, buah kiwi, itu nama buah-buahan. Keren sekali pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.